Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Dia Safitri, NIM 2152111301. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi di sebuah UMKM, yaitu Cafe Konco Pulo. Cafe Konco Pulo adalah usaha kuliner yang didirikan pada Oktober 2021 oleh pasangan Nur Wicaksono Kartika dan Melia Kusuma SEMM. Berlokasi di Kartosuro, Sukoharjo, kafe ini hadir dengan konsep modern yang menggabungkan suasana kekeluargaan dengan desain modern yang nyaman dan menyasar mahasiswa hingga keluarga. Sebelum mendirikan Konco Pulo, pemiliknya telah berpengalaman dalam berbagai bisnis, termasuk travel haji dan umroh, pendidikan, toko alat tulis kantor, dan jasa pengiriman. Inspirasi untuk membuka usaha kuliner ini muncul seiring kembalinya aktivitas pembelajaran tatap muka pasca pandemi. Konco Pulo menyajikan menu yang memadukan masakan tradisional Indonesia dengan sentuhan internasional seperti steak, katsu, ayam teriyaki, dan ayam goreng Solo, serta beberapa minuman seperti smoothies dan mojito. Kemudian, komunikasi dalam organisasi yang diterapkan di bisnis Cafe Konco Pulo berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal di Cafe Konco Pulo digunakan dalam interaksi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis untuk memastikan informasi disampaikan secara profesional dan terdokumentasi. Biasanya melalui media resmi seperti surat kerjasama atau proposal. Meskipun tidak memiliki struktur hierarki, informasi penting dari pemilik disampaikan melalui supervisor sebelum diteruskan ke karyawan guna menjaga akurasi dan kejelasan pesan. Kemudian komunikasi di usaha Cafe Konco Pulo yang bersifat informal, yaitu untuk menciptakan suasana kerja yang santai namun tetap jelas dan mudah dipahami. Penyampaian informasi dilakukan melalui WhatsApp group sesuai dengan tugas masing-masing, dan komunikasi yang diterapkan bersifat terperinci untuk meminimalisir kesalahpahaman. Selain komunikasi yang diimplementasikan dalam sifat formal dan informal, Cafe Konco Pulo juga melakukan pemanfaatan media sosial sebagai komunikasi seperti WhatsApp dan Instagram. WhatsApp digunakan untuk komunikasi internal antar karyawan, menerima reservasi, dan menangani keluhan pelanggan. Sementara itu, Instagram dimanfaatkan sebagai media promosi dan penyampaian informasi seperti jam buka atau hari libur yang disampaikan melalui pembaruan postingan Instagram. Selain itu, papan pengumuman juga dipasang di depan gerbang saat kafe tutup. Kemudian korespondensi bisnis pada perusahaan, yang pertama yaitu korespondensi internal dan eksternal. Ada komunikasi dengan pemasok, komunikasi antar karyawan, komunikasi dan pelanggan, tantangan dalam komunikasi bisnis, dan penyimpanan dokumen komunikasi bisnis. Komunikasi dengan pemasok dilakukan melalui WhatsApp bisnis untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku seperti es, batu, daging ayam, dan kebutuhan lainnya. Platform ini memungkinkan kafe untuk melakukan pemesanan, pengecekan stok, dan mendiskusikan harga dengan efisien. Sementara itu, untuk sayuran dilakukan pembelian secara langsung guna memastikan kualitas bahan. Kemudian komunikasi antar karyawan di Konco Pulo menggunakan grup chat digital yang terorganisir dengan masing-masing grup berfokus pada topik tertentu. Meskipun tidak ada SOP tertulis, pola komunikasi ini efektif dalam menyampaikan informasi yang relevan dan memastikan koordinasi yang baik. Kemudian Konco Pulo memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Instagram digunakan untuk promosi dan pembaruan menu, sementara WhatsApp bisnis membantu memberikan informasi lebih personal dan menjawab pertanyaan pelanggan. Kemudian tantangan komunikasi bisnis yang seperti sepinya pembeli pada hari tertentu diatasi dengan promosi yang disampaikan melalui media sosial dan WhatsApp bisnis untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kemudian tidak lupa Konco Pulo juga menyimpan dokumen komunikasi bisnis secara digital dan manual. Sistem digital memungkinkan bisnis dalam pengelolaan dokumen, sementara penyimpanan manual digunakan untuk arsip jangka panjang atau dokumen yang memerlukan tanda tangan fisik. Kemudian yang kedua ada korespondensi formal. Ada surat kerjasama dan tagihan. Surat kerjasama mengatur kesepakatan formal antar kafe dan mitra bisnis, mencakup rincian hak, kewajiban, harga, dan ketentuan lainnya. Sedangkan
Surat tagihan digunakan untuk menagih pembayaran dari pihak lain sesuai transaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada surat penawaran dan promosi. Surat penawaran digunakan untuk menjalin kerjasama dengan mitra baru atau memperluas jaringan bisnis. Selain itu, surat promosi digunakan untuk menawarkan produk atau layanan dengan tujuan meningkatkan penjualan kerjasama. Dan yang terakhir ada pengumuman tutup sementara. Meskipun tidak menggunakan surat resmi, pengumuman tutup sementara disampaikan melalui media sosial untuk memberitahu pelanggan tentang perubahan operasional seperti perbaikan atau renovasi. Pengumuman mencakup tanggal penutupan, alasan penutupan, dan perkiraan waktu buka kembali. Kemudian, keterkaitan teori dengan penerapan korespondensi bisnis yang pertama yaitu ada teori komunikasi bisnis yang merupakan proses pertukaran informasi untuk mencapai keberhasilan komersial. Implementasinya yaitu pemilihan media komunikasi seperti WhatsApp Business, grup chat internal dan Instagram, serta struktur pesan terorganisir dalam grup chat, promosi dan komunikasi formal, serta umpan balik melalui komunikasi dua arah dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua yaitu teori komunikasi persuasif yang menekankan pengaruh terhadap sikap dan perilaku penerimaan pesan. Aplikasinya yaitu komunikasi pemasaran melalui konten promosi yang menarik, strategi persuasi dengan testimonial, nilai produk dan waktu promosi yang tepat, serta manajemen pelanggan melalui interaksi aktif, respon personal, dan program loyalitas. Kemudian yang ketiga ada teori komunikasi formal dan dokumentasi bisnis yang menekankan struktur dan dokumentasi komunikasi yang diimplementasikan dalam sistem dokumentasi digital dan fisik untuk dokumen penting, standarisasi format komunikasi seperti surat kerjasama dan tagihan, serta manajemen arsip untuk pengorganisasian dokumen dan tracking komunikasi. Yang keempat ada teori promosi dan branding yang berfokus pada pembangunan identitas merek. Penerapannya yaitu konsistensi brand dalam tone, visual, dan pesan. Strategi konten media sosial yang terencana dan bervariasi, serta brand storytelling yang membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu teori administrasi dan manajemen operasional yang berfokus pada pengelolaan sistem komunikasi organisasi yang diimplementasikan pada pengelolaan informasi melalui grup chat dan dokumentasi serta koordinasi internal melalui sistem pelaporan monitoring dan operasi harian. Kemudian di Cafe Konco Kula memiliki beberapa surat bisnis yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk yang pertama yaitu surat kerjasama berbentuk proposal. Surat ini dikirimkan oleh pihak luar sebagai bentuk permohonan kerjasama terkait sponsorship. Surat ini biasanya disusun dengan bahasa yang profesional tetapi juga bersifat mendekati agar tercipta suasana kerja sama yang harmonis. Kemudian surat masuk yang kedua yaitu surat penawaran produk. Surat ini dikirimkan oleh pihak luar sebagai bentuk permohonan kerjasama dengan Konco Kulo untuk menawarkan produk atau layanan yang mereka miliki yang dapat menunjang operasional bisnis usaha Konco Kulo. Dalam komunikasi bisnis, surat penawaran termasuk dalam jenis komunikasi persuasif. Teori komunikasi persuasif menekankan pentingnya memahami kebutuhan penerima dan menyusun pesan yang dapat meyakinkan mereka untuk merespon secara positif. Kemudian surat masuk yang ketiga yaitu surat undangan. Surat ini dikirimkan oleh pihak luar sebagai bentuk permohonan untuk menghadiri acara atau event yang diadakan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam komunikasi bisnis, surat undangan berfungsi untuk menyampaikan informasi resmi, mengundang pihak tertentu, dan membangun hubungan profesional. Surat undangan mencerminkan brand identity atau citra organisasi. Teori ini menunjukkan bahwa desain dan penyampaian surat harus sesuai dengan nilai dan visi organisasi. Kemudian surat masuk yang keempat yaitu surat jalan dan faktur penjualan. Secara teori, faktur merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mengkomunikasikan detail transaksi antar penjual dan pembeli, termasuk rincian barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang harus dibeli, dan syarat-syarat pembayaran. Sedangkan surat jalan dalam teori komunikasi bisnis dan administrasi perkantoran dibahas sebagai dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat, mengawasi, dan mengontrol pengiriman barang atau perjalanan suatu kendaraan, orang, atau barang tertentu. Kemudian
Contoh surat bisnis yaitu surat keluar yang pertama, yaitu formulir reservasi. Surat ini diberikan kepada customer yang ingin melakukan reservasi dan pemesanan lebih awal. Dalam teori komunikasi bisnis atau administrasi perkantoran, surat reservasi dibahas sebagai salah satu bentuk surat resmi yang digunakan untuk melakukan pemesanan fasilitas, barang jasa, atau akomodasi. Kemudian surat keluar yang kedua yaitu surat kerjasama dengan mitra lain. Surat ini bertujuan untuk mengajukan kerjasama antar dua pihak, bisa antar konco pula dengan lembaga eksternal. Teori yang relevan adalah relationship building dalam komunikasi bisnis yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, kegiatan promosi dan pesan persuasif. UMKM Konco Kulon melakukan berbagai kegiatan promosi melalui media digital seperti Instagram dan TikTok. Mereka membuat konten menarik seperti cerita, foto, video untuk memperkenalkan produk serta promo seperti promo weekend, Jumat Berkah, promo bulan Ramadan, dan promo kemerdekaan. Fokus promosi ini lebih pada makanan bernilai tinggi seperti ayam goreng, ayam bakar, dan steak. Kafe ini juga memanfaatkan brosur dengan visual menarik seperti bundling produk seperti steak dan es teh atau paket snack, serta banner atau poster yang dipajang di area kasir untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Promosi Konco Kulo mencerminkan visi sebagai teman cerita yang menggunakan bahasa promosi yang ramah, santai, dan melibatkan konsumen secara emosional melalui cerita, testimoni, serta kampanye interaktif. Namun, terdapat beberapa kendala dalam menyampaikan pesan, seperti jangkauan promosi yang terbatas hanya pada media sosial tertentu, komposisi dengan kafe bertema serupa, serta kurangnya keterlibatan audiens jika kontak tidak relevan. Cara promosi paling efektif yang dilakukan adalah memajang informasi promosi di area kasir agar mudah dilihat oleh konsumen. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari hasil observasi saya di Kafe Konco Kulo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.